Tidak ada yang aneh dengan penghuni kos di kamar sebelah, di sebuah rumah kos sederhana di pinggiran kota Surabaya. Orangnya ramah dan sedikit pendiam. Namun ketika Bayu mengajaknya untuk sekedar beli makan, penghuni kamar sebelah selalu menolaknya. Sampai ibu pemilik warung makan membuka rahasia siapa sebenarnya penghuni di sebelah kamar Bayu. Bayu, seorang pemuda dari Salatiga, datang ke Surabaya dengan niat sederhana, mencari rezeki yang lebih baik. Dia bukan orang yang manja atau suka mengeluh. Hidup sebagai perantau bukan hal baru baginya. Tapi kota besar seperti Surabaya tentu membawa tantangannya sendiri. Saat mendapat pekerjaan sebagai pekerja proyek pembangunan pabrik di pinggiran kota, Bayu langsung menerima tanpa banyak pikir. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk makan, kebutuhan sehari-hari, dan sedikit ditabung. Karena itu, dia memilih tinggal di kos sederhana yang hanya terdiri dari beberapa kamar kecil yang berjajar rapi. Tempatnya jauh dari kata mewah, tapi untuk Bayu, asal aman dan cukup untuk tidur, semuanya sudah lebih dari cukup. Hari-hari awal Bayu berjalan normal. Rutinitasnya cukup monoton. Bangun pagi sebelum matahari terbit, mandi cepat-cepat, sarapan seadanya seperti roti atau mie instan, lalu berangkat kerja. Pulang sore dalam keadaan lelah, makan di warung dekat kos, lalu beristirahat sambil menatap layar HP atau menonton video apa saja yang bisa membuatnya lupa sejenak dengan kerasnya pekerjaan fisik. Malam-malamnya biasanya tenang, hanya suara jangkrik dari kebun belakang atau sesekali deru motor lewat di jalan kecil depan kos. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Bayu penasaran sejak awal. Penghuni kamar sebelah. Dia berkenalan sekilas waktu pertama kali pindah. Orang itu mengaku berasal dari Lamongan dan bekerja sebagai karyawan minimarket. Seusianya mungkin tak jauh beda dari Bayu. Dari penampilan, dia bukan orang jahat atau aneh, hanya terlalu pendiam. Kalau Bayu lewat, dia hanya mengangguk kecil tanpa senyum. Kalau Bayu menyapa, jawabannya selalu pendek dan hambar. "Wes makan, Mas?" Jawabnya kalau diajak pergi makan, tanpa sedikit pun menoleh, atau mau keluar bentar. Tapi Bayu tahu, orang ini hampir tidak pernah benar-benar keluar. Setelah masuk kamar, pintunya jarang sekali dibuka. Tidak pernah terdengar suara TV, tidak pernah terdengar suara obrolan telepon. Sebuah keheningan yang terasa janggal untuk seseorang yang tinggal di kos sederhana seperti itu. Namun, semua itu belum seberapa aneh dibanding apa yang terjadi setiap malam. Pada malam pertama, Bayu berpikir dia hanya lelah atau berhalusinasi. Tepat sekitar pukul 12 malam, ketika dia hampir tertidur, terdengar suara dari kamar sebelah. Suara benda digeser pelan, seperti kursi kayu diseret perlahan di lantai keramik. Bayu sempat menahan napas, memikirkan siapa yang masih bangun selarut itu. Tapi karena terlalu mengantuk, dia menepis pikiran itu dan memutuskan untuk tidur saja. Malam berikutnya, suaranya berbeda. Seperti tali panjang diseret di lantai, suara berulang-ulang, pelan, dan teratur. Bayu terbangun dan menatap langit-langit kamar, mencoba menebak apa yang sedang dilakukan penghuni sebelah. Mungkin dia lagi memperbaiki sesuatu, pikirnya. Tapi jam digital di HP menunjukkan pukul 2 dini hari. Siapa yang memperbaiki sesuatu di jam seperti itu? Semakin sering suaranya muncul, semakin tidak masuk akal rasanya. Kadang seperti suara seseorang memukul-mukul dinding ringan. Kadang terdengar seperti suara berat yang bergoyang, lalu berhenti tiba-tiba. Bayu bahkan sempat membayangkan orang sebelahnya itu punya hobi aneh yang dilakukan hanya saat semua orang tidur. Tapi semakin dia mencoba mencari logika, semakin besar rasa tidak nyamannya. Lalu muncul bau-bauan aneh. Pertama kali muncul, bau melati yang sangat wangi, seperti orang memakai parfum bunga yang terlalu kuat. Bayu sempat mengira penghuni sebelah memercikan pengharum ruangan, meski rasanya janggal untuk orang yang bahkan diajak makan saja selalu menolak. Keesokan malamnya, bau itu hilang digantikan aroma busuk yang menusuk hidung, seperti bau bangkai atau sampah basi yang sudah berhari-hari. Bau itu cukup kuat sampai memaksa Bayu menutup hidung dengan bantal, yang membuatnya merinding. Bau itu selalu berganti, kadang harum, kadang busuk, dan hanya muncul pada waktu yang sama, sekitar tengah malam. Namun, puncak dari segala keanehan itu adalah suara tangisan. Suara lirih, seperti seseorang menahan sesak di dada. Tangisan yang kadang terdengar terputus-putus, kadang seperti seseorang sedang bergulat dengan kesedihan yang dalam.
Bayu terdiam di tempat tidur, berusaha memastikan suara itu bukan berasal dari luar kos. Tapi arah sumbernya jelas, kamar sebelah. Suara itu begitu dekat, seolah hanya terpisah beberapa sentimeter oleh dinding tipis kos. Setiap kali tangisan itu muncul, rambut di tengkuk Bayu berdiri. Dadanya terasa sesak karena tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin mengetuk pintu kamar sebelah dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Tapi tubuhnya selalu gemetar ketika membayangkan kemungkinan harus berbicara dengan penghuni yang sedingin itu. Awalnya Bayu mencoba berpikir positif. Mungkin orang itu sedang depresi, mungkin punya masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau mungkin patah hati. Surabaya memang keras, dan tidak semua orang sanggup membendung tekanan hidup. Tapi malam demi malam berlalu, dan setiap detail dari suara-suara itu tidak lagi terdengar seperti aktivitas manusia. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang membuat Bayu merasa bahwa di kamar sebelahnya mungkin ada hal yang tidak semestinya. Dan rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Suatu sore, seperti biasanya setelah pulang kerja, Bayu mampir ke warung makan langganannya. Warung itu sederhana, hanya beratap seng dengan meja kayu yang mulai kusam. Tapi masakannya enak dan harganya terjangkau. Dari pertama kali tinggal di kos, Bayu memang sering makan di situ. Biasanya dia datang berdua atau minimal tidak sendirian. Tapi sejak sebulan terakhir, kebiasaan itu berubah. Dia selalu duduk sendirian, memilih meja pojok, menunggu pesanan nasi pecel atau soto ayam sambil memainkan HP. Ibu warung sampai hafal wajahnya. Seorang pemuda berkulit sawo matang dengan badan agak berotot karena kerja proyek. Ekspresi selalu lelah namun tetap sopan. Ketika Bayu datang dan duduk, ibu warung langsung tersenyum kecil sambil mengambil piring. Mas Bayu, kayak biasa ya? Bayu mengangguk. Iya bu, nasi pecelnya dikasih agak banyak ya. Siap. Sambil menyiapkan sayuran, memotong tempe goreng, dan menuang bumbu pecel, ibu warung memperhatikan Bayu dengan tatapan penasaran. Keramaian warung sore itu tidak terlalu banyak. Hanya dua pelanggan lain yang sedang makan. Suasananya pas untuk mengobrol santai. Mas Bayu, kata ibu warung sambil mengambil sayur kacang panjang, kok nggak pernah sama teman kosmu lagi? Itu loh, yang orang Lamongan, yang dulu kamu cerita mau ngajak makan tapi dia susah diajak. Bayu tersenyum tipis. Orangnya pendiam banget bu, susah diajak ngobrol. Kalau saya ajak makan, jawabannya Kuma sudah makan atau mau keluar sebentar. Tapi habis itu nggak keluar juga, dia lebih sering di kamar. Malu-malu kayaknya. Ibu warung berhenti mengaduk sayur. Gerakannya terhenti sesaat, seperti ada yang mengganjal di pikirannya. Bayu tidak terlalu memperhatikan awalnya. Pikirnya, mungkin ibu warung hanya bingung atau lupa sesuatu. Tapi kemudian ibu warung menatap Bayu dengan wajah yang sulit dijelaskan campuran heran dan cemas. Ciri-cirinya itu, orang Lamongan, kerja di minimarket, badannya agak kurus, kulitnya pucat. Tanya ibu warung perlahan. Bayu mengerutkan dahi. Iya bu. Loh kok ibu tahu? Ibu kenal? Ibu warung tidak langsung jawab. Dia menelan ludah beberapa kali, lalu memalingkan wajah sebentar, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Mas, itu orang, katanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Kamu yakin dia masih tinggal di kamar itu? Pertanyaan itu membuat Bayu benar-benar bingung. Loh iya bu, masa saya salah lihat? Saya hampir tiap hari papasan. Dia sering ada di depan kamar. Malah kemarin malam saya dengar dia di kamar. Suaranya jelas banget. Ibu itu langsung meletakkan sendok sayurnya dengan keras, sampai menimbulkan suara ketuk yang cukup nyaring. Mas Bayu, katanya sambil memandang langsung ke mata Bayu. Ayo ikut saya ke rumah Pak RT. Sekarang, nada suaranya bukan nada bercanda, bukan pula nada seseorang yang hanya sekadar ingin memastikan sesuatu, tapi nada seseorang yang takut sesuatu sedang terjadi. Bayu spontan berdiri. Ada apa bu? Saya salah apa? Pokoknya ikut dulu, ini penting. Nada suaranya tegas, hampir seperti memaksa. Bayu makin bingung, tapi akhirnya menuruti saja. Warung ditutup sementara, dan ibu warung mengajak Bayu berjalan cepat ke arah rumah Pak RT, yang jaraknya hanya sekitar 3 rumah dari warung. Sepanjang jalan Bayu bertanya-tanya dalam hati, kenapa ibu warung terlihat begitu tegang? Kenapa kalau hanya membahas teman kosnya, reaksi ibu itu bisa sedramatis itu? Rumah Pak RT cukup besar,
dengan halaman yang luas dan pintu kayu yang kokoh. Ibu warung mengetuk pintu sambil berkata terburu-buru, "Pak, Pak RT, ini saya, Bu Siti. Ada perlu penting." Tak lama kemudian, seorang pria berumur 50-an membuka pintu. Memakai baju rumahan dan sarung. Wajahnya ramah, tapi berubah sedikit khawatir ketika melihat ekspresi gelisah ibu warung. "Ada apa, Bu Siti? Kok kelihatannya mendesak?" Ibu warung langsung masuk tanpa basa-basi. "Pak, ini Mas Bayu, penghuni kos Bu Rumiati. Saya mau tanya soal temennya yang orang Lamongan itu." Mas Bayu baru cerita sesuatu, dan saya takut dugaan saya benar. Pak RT menatap Bayu, mempersilakan duduk. "Coba ceritakan." Ibu warung langsung menjelaskan siri-siri teman kos Bayu, dan bagaimana Bayu selalu makan sendirian sebulan ini, meski mengira punya teman kos di kamar sebelah. Ia menceritakan bagaimana Bayu masih sering melihat orang itu, mendengar suaranya, mencium bau aneh dari kamarnya, dan sebagainya. Semula Pak RT mendengarkan dengan santai, tapi di tengah penjelasan wahannya tiba-tiba berubah pucat. Matanya melebar, seperti melihat kedatangan sesuatu yang tak terduga. Tangannya mencengkeram lengan kursi dengan kuat. Pak RT menarik napas panjang, lalu perlahan berkata, "Mas Bayu, apa kamu tahu penghuni kamar sebelahmu itu sudah meninggal 1 bulan yang lalu?" Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih hening daripada sebelumnya. Bayu tertawa kecil, mencoba menganggapnya sebagai candaan. "Pak RT, jangan bercanda begitu. Saya tiap hari lihat orangnya kok. Pagi papasan, malam dengar dia ngapa-ngapain di kamar. Baru tadi malam pun masih ada suara barang digeser." Pak RT langsung menggeleng cepat. "Mas, bukan begitu. Dia meninggalnya tragis. Dia gantung diri di kamarnya sendiri, gara-gara pacarnya nikah sama laki-laki lain. Dia patah hati berat. Warga menemukan dia sudah tidak bernyawa, tergantung di dekat jendela kamar. Keluarganya sudah datang waktu itu untuk ambil jenazah." Bayu terdiam, napasnya tercekat, detak jantungnya semakin cepat, seperti dipukul dari dalam. "Loh, kalau begitu, siapa yang saya lihat setiap hari?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak RT menatap Bayu dengan campuran iba dan ngeri. "Mas Bayu, sejak jenazahnya diambil, kamar itu kosong. Nggak ada warga atau perantau lain yang berani nempati. Semua tahu kejadiannya. Semua tahu bagaimana dia pergi. Bahkan Bu Rumiati pun menutup kamar itu dan belum izinkan disewa lagi. Harusnya kamar itu gelap terus, Mas. Harusnya nggak ada siapa-siapa di sana." Bayu merasakan dingin merayap dari ujung kaki sampai punggungnya. Ingatan-ingatan yang tadinya terlihat masuk akal, kini berubah menjadi teka-teki mengerikan. Bayangan penghuni sebelah yang mengangguk tanpa ekspresi, senyum yang tidak pernah muncul, tatapan yang menghindar, gerakan-gerakan yang sangat pelan seolah tanpa tenaga, semua seolah menjadi potongan puzzle yang akhirnya tersusun lengkap. Dengan suara patah, Bayu menjelaskan, "Tapi saya dengar suara barang digeser, Pak. Setiap malam ada suara seperti tali diseret, ada bau melati, kadang bau busuk. Saya juga dengar dia nangis, pelan banget, tapi jelas." Ibu warung menutup mulutnya dengan kedua tangan, ngeri mendengar cerita itu. Sementara Pak RT memejamkan mata sejenak, lalu berkata dengan suara berat, "Mas Bayu, itu bukan orang, itu bukan makhluk hidup, itu arwahnya, arwah penasaran. Mas, kamu itu 1 bulan tinggal bersama arwah." Jantung Bayu serasa jatuh. Dia ingin menyangkal, tapi tak ada alasan logis untuk menampik penjelasan itu. Semua hal-hal aneh yang dialaminya selama ini tiba-tiba cocok dengan cerita tragis yang baru dia dengar. Pak RT melanjutkan, "Suara benda digeser, itu mungkin suara kursi atau meja yang dipakai dia waktu memasang tali sebelum dia gantung diri. Suara tali diseret. Ya mungkin itu adalah sisa kejadian terakhirnya yang terus terulang. Bau melati, itu tanda arwah datang. Bau busuk, itu sering muncul di tempat kematian. Dan suara tangisan. Mas, dia meninggal dalam keadaan patah hati." Arwah seperti itu biasanya tidak tenang, Bayu menandok, kedua tangannya gemetar. Dia mengingat jelas wajah penghuni sebelah yang pernah dia lihat. Matanya memang selalu kosong, kulitnya memang benar-benar pucat, gerakannya lambat dan seperti lelah. Tapi saat itu Bayu berpikir orang itu hanya kurang tidur atau banyak pikiran. Tidak pernah sekalipun dia membayangkan sedang melihat arwah. Kalau begitu, Bayu menatap Pak RT.
Selama sebulan ini saya tinggal sama orang yang sudah meninggal. Pak RT hanya mengangguk. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Pelan namun terasa menekan. Di dalam pikiran Bayu, semua kejadian itu berputar ulang. Malam-malam sunyi, suara gesekan, tangisan lirih, bau melati yang muncul tanpa sebab. Semuanya membuat Bayu merasa seperti berada di tengah mimpi buruk yang baru dia sadari sekarang. Dia ingin marah, takut, sekaligus sedih. Dia membayangkan penghuni sebelah itu, sendirian, patah hati, tidak punya tempat bersandar, sampai akhirnya memilih mengakhiri hidup. Dan kini, satu-satunya jejak keberadaannya adalah suara-suara samar yang hanya bisa didengar oleh orang yang tidak sengaja tinggal di sebelah kamar terakhirnya. Kebenaran itu memukul Bayu lebih keras dari yang dia bayangkan. Dan sejak momen itu, tidak ada lagi hal yang terlihat wajar. Dia sadar, apa yang menunggu di malam hari nanti bukan sekadar rasa lelah, tapi mungkin sesuatu yang sejak awal ingin memperlihatkan dirinya. Malam itu, setelah mendengar penjelasan Pak RT, Bayu sebenarnya masih setengah tidak percaya. Kata meninggal dan gantung diri terus terngiang. Tapi ada bagian dari dirinya yang tetap menolak, menganggap semua yang dia alami berasal dari sesuatu yang tak terlihat. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya kebetulan atau sugesti karena cerita ibu warung dan Pak RT terlalu dramatis. Bayu berpikir, orang-orang kampung biasanya memang gampang mengaitkan hal-hal aneh dengan makhluk halus. Dia mencoba menenangkan diri, tapi jantungnya belum sepenuhnya kembali normal sejak pertemuan tadi. Ketika malam turun sepenuhnya, Pak RT kembali menekankan larangan itu. "Mas, jangan balik malam ini." "Serius, Mas. Saya bukan nakut-nakutin." Tapi Bayu tetap bersikeras. Dia hanya ingin mengambil beberapa barang penting, pakaian, dompet cadangan, dan beberapa barang lain. Dia bilang tidak akan lama. Pak RT masih berusaha mencegahnya, namun Bayu menjawab dengan senyum kikuk. "Tenang Pak, saya cuma manusia biasa, bukan pawang. Tapi saya juga nggak mudah percaya. Saya cuma ambil barang, 5 menit juga selesai." Akhirnya, setelah beberapa kali menggeleng dan menghela napas panjang, Pak RT membiarkannya pergi. Meski matanya tampak penuh kekhawatiran. Lorong kos itu terlihat berbeda ketika Bayu melangkah masuk. Hanya lampu kuning pucat yang bergoyang, seperti hampir padam. Udara malam biasanya hangat, tapi kali ini menusuk seperti dari ruangan barat siang Bogor. Bayu sempat berhenti, mengamati sekitar sambil mencoba menenangkan diri, lalu melangkah cepat menuju pintu kamarnya. Ketika kunci diputar, terdengar bunyi klik yang biasanya normal saja. Tetapi malam itu terdengar lebih lantang dan mengganggu. Pintu terbuka dengan sedikit berat seolah ada tekanan dari dalam. Begitu Bayu melangkah masuk, bulu kuduknya langsung berdiri. Suasana kamar terasa berbeda, lebih gelap, padahal lampu kamar masih menyala. Sorotnya tampak lebih redup, seperti ada kabut tipis menggantung di udara. Dan hal yang paling membuat Bayu berhenti bernapas sejenak. Udara di dalam kamar seperti lebih berat. Tidak panas, tidak dingin, hanya berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Baru saja Bayu berusaha menenangkan diri, terdengar suara dari kamar sebelah. Seperti benda berat diseret di lantai. Suara yang pernah dia dengar sebelumnya, tapi kali ini volume dan jaraknya terasa lebih dekat. Bayu menelan ludah. Meski tubuhnya merespons dengan rasa takut, pikirannya masih mencoba rasional. Mungkin kucing, atau tikus, atau cuma suara kayu. Gumamnya pelan. Dia memaksakan diri untuk fokus pada tas di atas kasur. Dia mengambil baju, dokumen, menggesernya dengan cepat masuk ke dalam tas. Namun jari-jarinya mulai gemetar karena suara itu berubah. Bukan lagi gesekan benda, bukan lagi bunyi tali diseret. Sekarang terdengar sesuatu yang jauh lebih mencolok. Suara itu terdengar tepat dari balik tembok kamar sebelah. Pelan tapi berat, seperti seseorang yang menahan sakit atau menangis terlalu lama hingga sesak. Napas itu tidak beraturan, terdengar putus-putus, kadang seperti menahan tangis, kadang seperti menahan marah. Bayu spontan berhenti bergerak. Tangannya yang memegang kaus tidak lagi mampu melipat. Tubuhnya seolah membatu. Dia menajamkan pendengarannya, berharap itu hanya hayalan. Namun suara napas itu justru semakin jelas. Senyap beberapa detik, lalu 3 ketukan pelan,
namun jelas menghantam tembok dengan ritme lambat, seperti seseorang sedang mengetuk dari kamar sebelah, tepat di posisi di mana kepala Bayu berdiri. Ketukannya pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Bayu perlahan mundur beberapa langkah, tanpa sadar. Napasnya mulai memburu, bibirnya mulai kering. Setiap detik terasa semakin panjang. Ketukan itu berhenti, hening, namun bukan hening yang menenangkan, melainkan seperti ketenangan yang sengaja dibuat. Menunggu, seolah sesuatu dari kamar sebelah sedang berdiri tepat di sisi tembok, mendengarkan, merasakan kehadiran Bayu, dan memutuskan langkah berikutnya. Bayu memeluk tasnya erat-erat. Dia ingin lari, tapi kakinya seolah terikat di lantai. Baru satu langkah mundur, suara lain muncul. Suara yang membuat seluruh darah di tubuh Bayu seperti berhenti mengalir. Tangisan, tapi bukan tangisan manusia yang biasa. Tangisan itu terdengar seperti seseorang yang sangat patah. Suara terisak yang tertahan, seperti sedang memohon sesuatu kepada dunia yang tidak lagi peduli. Tangisan seseorang yang sudah tidak punya alasan untuk hidup. Tangisan seseorang yang putus asa sebelum memilih menggantung diri. Suara itu tidak keras, tapi sangat jelas, mencabik udara kamar Bayu. Bayu merasa perutnya muak, jantungnya berdetak begitu cepat, sampai terasa mau meledak. Dia sudah tidak mampu berpura-pura rasional. Suara itu bukan tikus, bukan kayu, bukan angin. Suara itu berasal dari sesuatu yang pernah bernapas, dan mungkin masih mencoba bernapas, meski tubuhnya sudah tidak lagi hidup. Bayu meraih gagang pintu. Tangannya gemetar begitu keras, sampai kuncinya bergetar. Namun dia tidak peduli. Dia membuka pintu sedikit, lalu langsung mendorongnya sekuat tenaga dan berlari keluar. Dia tidak menoleh ke belakang, tidak berani melihat apapun yang mungkin mengikuti. Langkahnya memantul sepanjang lorong kos, meninggalkan pintu kamarnya yang terbuka lebar. Begitu mencapai jalan, dia hampir tersandung, hampir jatuh. Namun dia terus berlari sampai rumah Pak RT terlihat. Bayu hampir menangis ketika mengetuk pintu rumah Pak RT. Pak RT yang membuka pintu langsung memahami keadaan dari wajah Bayu yang pucat seputih kertas. Tanpa banyak bicara, Pak RT menariknya masuk. Bayu tidak ingat bagaimana dia akhirnya tertidur di rumah itu. Tubuhnya menggigil hingga jauh lewat tengah malam. Keesokan paginya, Pak RT mengumpulkan beberapa warga dan meminta izin kepada pemilik kos untuk membuka kamar sebelah kamar Bayu. Kamar tempat lelaki itu mengakhiri hidupnya. Bayu ikut, meski lututnya masih lemas. Pintu kamar itu dibuka perlahan, kosong, tidak ada orang, tidak ada tanda kehidupan. Namun, udara di dalamnya seperti membekak. Bau melati samar memenuhi ruangan, bercampur dengan bau lain. Bau busuk yang datang dan pergi seperti ombak. Bau yang membuat beberapa warga spontan menutup hidung. Ketika mereka menyalakan lampu, terlihat sesuatu yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Di langit-langit kamar, tepat di tengah ruangan, terdapat bekas lingkaran samar. Bayangannya tidak jelas, namun cukup terlihat untuk memahami apa maknanya. Bekas tali yang menggantung, bekas tali yang pernah menahan tubuh seseorang yang memilih mengakhiri segalanya. Bayu merasa lututnya melemas. Dia harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Sejak hari itu, Bayu tidak pernah kembali ke kos itu. Semua barang yang tersisa dibiarkan saja. Tidak ada seorang pun yang menyalahkan keputusannya. Beberapa minggu kemudian, ada rumor yang beredar. Orang-orang yang melintas dekat kos itu pada malam hari mengaku mencium bau melati, yang kemudian berubah menjadi bau busuk dan kembali menjadi melati, silih berganti. Beberapa mengatakan mereka mendengar suara seseorang menangis dari salah satu kamar. Orang-orang bilang arwah itu masih menunggu, masih menangis, masih penasaran. Don masih merasa Bayu adalah satu-satunya orang yang pernah mengajaknya bicara. Karena kadang, hal yang paling ditakuti bukanlah hantu yang berwujud, tetapi hantu yang merasa punya kedekatan denganmu dan tidak pernah benar-benar pergi.